Buat apa HP kenceng tapi kalau internetnya ngos-ngosan? HP 3 jutaan tuh sekarang udah cukup. Tapi harus hati-hati, jangan salah pilih. Kayak Redmi Note 15 5G dan Infinix Note Edge 5G ini. Saya pilih Infinix dibanding Xiaomi karena dua hal krusial ini. Di sini Fadil lagi udah orang compare dua HP iya. Kedua HP ini tuh punya konsep yang serupa, yaitu menyajikan sebuah HP yang punya desain oke, slim, layar AMOLED melengkung, dan menyajikan fitur yang lengkap di harga 3 jutaan. Jadi bisa bilang dua HP ini tuh masuk dalam radar tersebut. Tapi, mana yang paling enak dipakai? Kita lihat dari layar dan desain dulu. Secara sajian visual, saya harus akuin Redmi lebih punchy. Detailnya dapet, kontrasnya asik buat nonton, dan speakernya juga lebih nendang. Tapi untuk urusan kenyamanan, lengkungan layar di Infinix tuh kerasa lebih pas, gak terlalu tajam. Ditambah lagi feel genggaman Infinix Note Edge ini tuh lebih slim, tampilannya kalem dan minimalis. Buat yang demen look ala iPhone 17 Pro pun pasti kepincut, apalagi dia punya tombol ekstra yang bisa di-custom. Nah, secara fungsi dan durability, Redmi Note 15 5G emang lebih unggul. Dia udah bawa rating IP66 yang berani diajak hujan-hujanan, plus masih ngasih slot micro SD. Tapi urusan desain kameranya hamburan nih, ini segede gaban pisan, asa ngejeblak teuing. Dan kerasa karagok gitu pas dipegang. Jujur, desain pendahulunya malah lebih cakep. Yang kedua, masalah fitur nih. Untuk urusan fitur sih keduanya sama-sama lengkap ya, tapi masalah AI ini lebih lengkap si Infinix. Sayangnya di Redmi Note 15 5G ya, varian 5G dari seri Redmi Note tuh belum dikasih AI yang selengkap di atas seri Redmi lainnya. Mulai dari asisten AI, bantu nulis, sampai edit foto, semuanya komplit. Nah, masuk ke experience software nih. Di Redmi Note 15 5G, lumayan buat saya elus dada. Kudu sabar. MIUI emang udah ganti nama jadi HyperOS ya. Tapi buat saya, walaupun udah coba seri Xiaomi yang mahalnya, tetap belum sreg sih si HyperOS ini. Buat saya, software skin Xiaomi yang masih membekas oke banget tuh paling akhir masih di MIUI 12.5. Kenapa? Karena HyperOS ini kerasa berat dan optimasinya kurang. Contoh simpelnya, pas mau main Zenless Zone Zero, baru download data gamenya aja nih, layarnya sering muncul notif not responding. Beda cerita sama XOS 16 di Infinix, smooth pisan, gak ngalamin aneh-aneh dan minim bugs. Padahal HyperOS di Redmi ini masih Android 15, yang secara teori harusnya lebih matang dibanding Android 16 Infinix Note Edge. Secara visual mah saya akui UI Xiaomi menang karena lebih cakep dan kustomisasinya tuh loba pisan. Tapi buat daily driver XOS menang telak. Ini alasan pertama kenapa saya pilih Infinix Note Edge. Ini menarik. Harganya sama, tapi manajemen baterai Infinix jauh lebih waras. Dia sanggup ngasih screen on time 2 jam lebih lama dibandingkan Redmi. Emang sih ada harga yang harus dibayar, karena untuk urusan dapur pacu, performa Infinix kerasa lebih lambat ya dibandingkan Redmi. Gak jauh emang, tapi ya kerasa aja. Apalagi kalau diajak multitasking berat atau gaming, Redmi kerasa lebih ngacir. Tapi pengalaman tersebut patah karena sinyal. Kedua HP ini saya tes pakai provider 3 ya, di lokasi yang sama. Sinyal 5G Infinix tuh ngelok dan manis. Redmi susah dapet, 4G-nya tuh naik turun. Awalnya saya kira 5G Infinix cuma gimmick angka doang. Pas di tes speed-nya, emang ternyata 5G-nya malah lebih lambat dibandingkan 4G Xiaomi. Tapi ini mah murni karena ya provider 5G di Indonesia tuh masih Akhirnya biar adil, saya lock ya 4G di Infinix di lokasi yang sama, biar apple to apple gitu, perbandingannya sama Redmi Note 15 5G yang susah dapat sinyal 5G. Dan tebak, speed internet Infinix jauh lebih cepat dengan ping yang lebih minim. Ini jadi bukti mutlak sinyal yang naik turun dan susah nangkep 5G di Redmi tuh nunjukin kalau tangkapan antena mereka kurang solid dibandingkan Infinix. Buat apa HP kenceng tapi kalau internetnya ngos-ngosan? Nah, masuk ke sektor kamera, kalau kamu kaum warna gonjreng, nyari foto yang saturasinya tinggi dan detailnya lumayan tajam, Redmi Note 15 5G langsung dibungkus. Tapi masalahnya algoritmanya tuh kadang liar, ngadepin detail yang rumit, tekstur janggut, dan serat baju tuh
malah lebih oke Infinix. Tone-nya tuh lebih natural Infinix juga. Jujur, jarang-jarang loh HP 3 jutaan ngasih warna senatural ini. Kebanyakan ya kayak model Redmi ini, saturasinya tinggi, temperaturnya cold. Nggak jelek emang, cuma hasil Infinix tuh kerasa lebih fresh aja. Bergerak ke indoor, Infinix pun masih bisa ambil detail muka dan janggut saya dengan baik. Yang saya suka juga di Infinix tuh, untuk noise-nya bisa diminimalisir cukup baik ketimbang Redmi. Dan kalau low light lebih ekstrim nih, karena resolusi lebih tinggi, Xiaomi bisa ambil detail lebih baik karena tulisannya tuh lebih jelas, walaupun noise lebih kelihatan. Namun lagi-lagi untuk lebih kompleks kayak gini, low light, tapi ya ada cahaya dari belakang, Infinix bisa dapat wajah saya lebih cerah. Nggak bagus emang, tapi ya better dibandingkan Redmi. Sayangnya sih Infinix ini nggak punya lensa ultrawide kayak Redmi. Nah, urusan selfie, kedua HP ini nggak ada yang spesial, standar aja. Dynamic range-nya lebih dapat, tapi untuk kestabilan kamera lebih oke Infinix karena lebih minim blur. Warna kulit pun sama natural ya, kayak kamera belakangnya untuk Infinix. Terus untuk video, sama ceritanya, Redmi emang menang resolusinya mentok sampai 4K, Infinix tuh cuma 2K ya. Tapi Redmi ini penyakitnya inkonsisten. Pas indoor, warnanya malah terkesan pucat dibandingkan outdoor. Buat rekam manusia, Infinix tetap setia ngasih tone kulit natural, sedangkan di Redmi, kulit saya malah jadi agak kekuningan. Hal ini juga kelihatan untuk kamera depan yang warna kulit saya kelihatan lebih natural. Jadi ini 1080p ya, 30 fps di Redmi dan Infinix, kalian bisa lihat. Yang si Redmi kelihatan lebih wide ya, si jangkauannya, dan yang Infinix lebih ngezoom. Namun detailnya lebih keluar yang Infinix dan warna kulit pun lebih natural yang Infinix. Saya suka kalau yang si Redmi itu agak diputihin, oke? Dan masalah kestabilan standar aja. Tapi saya overall suka yang Infinix karena lebih natural. Oke. Jadi kesimpulannya, karena sinyal lebih solid dan software lebih mantap, saya pilih Infinix Note Edge 5G. Dengan bonus kamera lebih konsisten dan natural. Baterainya pun lebih awet dan desainnya lebih kalem. Tapi balik deh, kalau prioritas kamu tuh benar-benar performanya oke, HP bodinya badak, UI cantik dan bisa di custom luas, dan layar yang visualnya manjain mata banget, Redmi Note 15 5G jadi jawaban yang tepat buat kamu. Oke? Jadi sekian ya untuk komparasi video ini. Kalian bisa tulis komen di bawah, kalian tim Redmi atau tim yang Infinix. Oke? Di sini Fadil, nuhun.